Assalamualaikum, aku mau jawabin lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi di sini tanyain sebenarnya bedanya bank konvensional sama bank syariah itu apa sih? Dalam contoh konkretnya, kok kayak nggak ada bedanya ya? Kayak cuman beda nama aja. Pertama, dasar-dasar dari kegiatan bank konvensional itu adalah dasar-dasar kapitalisme yang tidak mempunyai batasan-batasan kegiatan apa saja dari kerjasama yang dilakukan, boleh bisnis apapun, tidak ada batasan halal haram. Jadi apapun itu, contohnya ribawi, hutang piutang yang ada bunganya, hutang piutang yang dikembalikan secara lebih, itu tetap dilakukan. Kemudian ada bisnis-bisnis dalam kerjasama antara nasabah dan bank itu dari berbagai jenis, baik itu bisnis yang dihalalkan maupun bisnis yang diharamkan, baik itu produk yang dihalalkan maupun produk yang diharamkan. Jadi semuanya asal ada keuntungannya, asal bisa diterima sama salah satu masyarakat, misalnya kelompok orang yang suka miras, tetap juga dikerjakan tuh bisnisnya, atau ada yang suka tempat hiburan, tetap juga dikerjakan selagi itu mendatangkan keuntungan. Kalau prinsip dasar syariah, kita tidak ada hutang piutang yang dilebihkan pembayarannya, tapi yang ada adalah bekerja sama kemudian bagi hasil. Jadi nasabah menitipkan uangnya untuk dikelola oleh bank, kemudian yang pasti pengelolaan itu harus dalam lini bisnis yang dihalalkan, baik caranya, produknya, dan segala cara-caranya secara detail itu harus dipastikan halal. Kemudian perbedaannya adalah kalau nasabah yang memberikan uangnya kepada bank itu kemudian mendapatkan keuntungan yang sudah ditentukan persentasenya. Dan juga orang yang meminjam dari bank, meminjam uang nasabah lain lewat bank, itu kelebihan membayarnya juga sudah ditentukan berapa persentasenya. Tapi kalau di bank syariat, nasabah yang menitipkan uangnya untuk bekerja sama dengan bank, itu akan mendapatkan profit dari hasil kerjasama, dan persentasenya itu fluktuatif, bisa berkurang, bisa bertambah tergantung dari keuntungan yang didapatkan dari hasil kerjasama itu. Nasabah yang meminjam uang dari bank, dia harus mengembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjam saja. Mungkin ada biaya administrasi, tapi itu tidak ada pengkaitannya dengan nominal jumlah yang dia pinjam. Itu hanya administrasi ketika dia dilayanin sebagai customer dan ada bank dan karyawan yang harus dibayar atau digaji. Tapi kalau peminjamannya itu untuk bekerja sama, untuk usaha, maka hasil dari bisnis yang dijalankan oleh peminjam juga dibagi dengan pihak bank. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah pinjaman dari bank syariah itu adalah peminjaman untuk sesuatu yang produktif, untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Tapi kalau peminjaman untuk hal yang konsumtif, misalnya untuk membangun rumah, berarti kan itu bukan kerjasama, itu kan minjam kemudian berhutang dan harus dikembalikan. Nah, itu harusnya secara Islamnya itu harus dikembalikan sesuai dengan nominalnya. Nah, tapi kalau seperti ini berarti kan bank yang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi di sini yang diberlakukan adalah bukan bekerja sama, tapi di sini yang diberlakukan adalah jual beli. Misalnya seseorang ingin membeli rumah dan dia belum ada uang. Akhirnya bank yang membeli ke pihak pertama, kemudian sudah terbeli nih oleh bank. Jadi rumahnya itu sudah milik bank. Lalu bank terserah mau jual berapa ke nasabah tersebut, karena ini barang konsumtif kan, bukan untuk bekerja sama, bukan bisnis. Jadi bank menjualkan kepada orang itu dengan harga yang sesuai dengan bank inginkan. Jadi disitulah bank memiliki keuntungan dari hasil jual beli. Jadi kalau di syariah ada dua jenis akad. Yang pertama kerjasama yang kemudian ada hasilnya, ada profitnya. Yang kedua adalah jual beli yang kemudian ada profit dari jual beli tersebut, barang konsumtif. Karena dalam Islam prinsip hutang piutang itu adalah prinsip tolong menolong, bukan sesuatu hal yang bisa
tarik sesuatu manfaat dari hutang piutang. Maka dari itu ada hal lain dari hutang piutang yang bisa mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu jual beli yang ada profitnya, kemudian ada usaha bersama yang ada profitnya. Bank konvensional metodenya adalah meminjamkan uang kepada nasabah untuk membayar rumah, dan kemudian pengembalian dari peminjaman itu berbunga. Jadi dari bunga inilah yang membuatnya menjadi haram karena akadnya adalah pinjam meminjam. Jadi perbedaannya adalah jenis akadnya, kemudian keharaman yang Rasulullah sampaikan pada hutang piutang yang ada kelebihan di dalamnya. Tapi Rasulullah menghalalkan jual beli dan menghalalkan keuntungan dari jual beli. Jadi di sini perbedaannya adalah kejelasan akadnya. Mungkin kalau dibilang sepertinya sama saja, tapi sama saja nih kalau kita analogikan pada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, sama nih akadnya. Misalnya laki-laki datang ke rumah wanita, tapi dia untuk bertunangan. Habis bertunangan dia melakukan hubungan suami istri, maka itu menjadi sebuah hal yang haram. Tapi kalau ada laki-laki yang datang ke rumah perempuan, lalu dia melangsungkan ijab qabul yang sah, akadnya sah, akad menikah, bukan akad ikatan lain yang tidak dihalalkan, maka setelah itu berhubungan suami istri itu menjadi pahala. Jadi di sini bukan masalah duniawi saja yang kita tekankan, tapi masalah keriduan Allah terhadap hidup kita, terhadap cara jalan hidup kita, mana yang kita pilih, dan masalah keberkahan yang akan ditimbulkan setelah kita menjalanin apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Karena aku sampai sekarang juga belum pernah berhubungan secara langsung untuk masalah hal-hal yang besar kayak pinjam meminjam. Aku cuman paling naruh uang aja di bank gitu, itu pun sedikit banget karena selama ini aku hidupnya ditanggung bapak, terus kemudian setelah nikah hidupnya ditanggung suami. Jadi belum ada nih yang masalah bisnis-bisnis yang besar-besar, terus harus pinjam uang ke bank untuk beli rumah segala macam. Dan kebetulan aku beli rumahnya secara langsung pada orang lain gitu, kredit kepada orang lain tanpa bunga. Kalau ada yang mau nambahin, mungkin pelakunya atau orang yang mempraktekkan bank syariah dalam kehidupannya atau mempraktekkan bank konvensional dalam kehidupannya, boleh komentar di kolom komentar ya. Boleh nambahin, menyanggah atau komentar.